Dulu saya kan ya mulainya dari dagang ya, Kajihan. Nah, dari dagang itu Oke. ternyata supplier saya itu jualan juga. Jadi aku nggak bilang pandemi ini menghambat kita untuk berbisnis sih. Karena aku lihat kayak 12-12, 11-11 kemarin Harbolnas itu penjualan itu gila-gilaan gitu. Jadi supplier saya main sendiri dan itu banyak terjadi di semua seller gitu kan. Nah, kita mencoba untuk menyelesaikan masalah itu dengan cara kita next level. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Nexen. Apa kabarnya nih kalian semua? Semoga kabar kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Zihan Fajrin, reporter Nexen yang akan memandu acara Next Talks kali ini. Nah, acara Next Talks kali ini cukup spesial karena kita berkolaborasi bersama Lazada Indonesia yang membahas kisah inspiratif menjadi penjual online yang sukses. Sebelumnya nih, Jiha mau kasih tahu ke sobat-sobat Nesen, kalau di Lazada ada supermarket sale yang dimana kalian bisa dapatkan diskon hingga 90%, beli dua diskon 5%, cashback setiap hari, for all products from mom and baby, groceries, beauty daily, shampoo, skincare, dan hot categories. Nah, sebelumnya nih, dunia teknologi atau online itu identik banget sama gender laki-laki. Tetapi seiring perkembangannya zaman, perempuan ingin ikut atau ingin mengerti dunia teknologi atau online tersebut. Salah satunya ialah masuk ke dalam platform belanja online atau jualan online. Dengan perempuan berjualan online, ini dimana bisa salah satu usahanya mereka untuk memberlanjutkan kehidupan keluarganya mereka. Jadi di pandemi ini bukan hanya laki-laki yang berusaha atau bekerja keras, tetapi perempuan juga bisa ikut turut membantu. Next, saya kebetulan memiliki kampanye Kartini Tekno yang dimana kampanye ini dihadirkan dalam rangka memperingati Hari Kartini pada tanggal 21 April 2021. Kampanye ini selaras dengan acara Lazada Indonesia yaitu Lazada Forward Women Award 2021. Di acara tersebut terdapat perwakilan Indonesia, Hana Soehardi mendapat penghargaan Inspiring Seller Award. Nah, siapa sih Hana Soehardi ini? Yuk kita langsung aja undang Mbak Hana Soehardi untuk ngobrol sama kita. Selamat sore Mbak Hana. Hai, sore Kak Jihan, sore teman-teman semua. Nah, apa kabarnya nih Mbak? Baik? Kabar baik, puji Tuhan. Oke. Saat ini lagi sibuk apa nih Mbak? Saat ini kesibukannya masih sama seperti biasa karena ini mau menjelang Ramadan ya, bulan suci Ramadan nih, pasti kita sibuk mempersiapkan lah gitu. Oke deh. Nah, kalau misalkan kayak lagi hobi apa gitu atau lagi nontonin serial apa gitu, Mbak, ada nggak? Kebetulan kalau aku pribadi sih emang nggak gitu suka sama serial-serial Korean gitu. Jadi kesibukan sekarang tuh kayak lebih investasi leher ke atas sih, karena kan dunia ini semakin berkembang maju. Jadi aku lebih sering ikut kelas-kelas untuk ngisi otak aja sih, gitu Kak. Oke deh. Nah, untuk di awal-awal, aku mau tanya tentang usaha yang Mbak Hana miliki. Mungkin bisa di-share sedikit, Mbak. Usaha yang saya miliki ya. Jadi saya udah jualan e-commerce itu udah sekitar 8 tahun. Dan selama 8 tahun pastinya bukan hal yang mudah ya, Kajihan. Semua melewati proses yang sangat-sangat panjang sampai akhirnya ada di titik ini. Dan saya ada di platform Lazada, di toko shopping shoes, ada beberapa toko lainnya juga, dan saya ada masuk di kategori untuk fashion gitu. Oke. Oke deh, berarti kategori fashionnya mungkin bisa lebih spesifikin lagi, bisa sepatu kah atau apa gitu? Fashionnya untuk saat ini saya mainnya ke tas cowok. Justru malah mainnya ke Oke. cowok ya.
Iya nih, justru aku jadi penasaran kenapa seleb perempuan jualan tas cowok. Ada alasan khusus gak sih Mbak? Alasan khususnya karena saya masih sukanya sama cowok. Oh, saya juga Enggak, suka. sebenarnya sih nggak ada alasan khusus yang kayak gimana sih. Cuma seiring berjalannya waktu, saya pernah coba beberapa kategori juga. Tapi ternyata ini yang paling sejalan dengan visi saya, ini yang sejalan dengan problem yang saya hadepin gitu. Sampai akhirnya saya bertahan ada di tas cowok gitu. Jadi tidak ada Oh, yang khusus sih. oke. Baik. Berarti kan Mbak Hana ini kan udah 8 tahun berjualan online, pastinya Mbak Hana udah jago untuk menangani customer ya Mbak. Nah, aku penasaran tapi kenapa milihnya platform e-commerce Lazada nih Mbak? Saya percaya sih di Lazada itu apa ya, Lazada sendiri pun juga nggak cuma seller yang dipaksa untuk berkembang secara teknikal dan secara pemikiran, tapi saya percaya Lazada juga mengedepankan perkembangan sistem dia gitu kan. Jadi kita berjalan beriringan ketika kita berkembang, platform si Lazada juga berkembang, ya kita jadi sama-sama maju gitu sih Kak. Oke. Mbak Hana kan ini kan udah berjualan selama 8 tahun ya Mbak. Nah, selama itu ada nggak sih fase di mana naik turunnya gitu perjalanan bisnis, terus kenapa akhirnya bisa jadi jual produk tas sama sepatu yang buat sendiri gitu? Perjalanannya tuh super-super panjang. Jadi kalau mau diceritain mungkin akan berepisode-episode karena kita udah jalan 8 tahun. So, aku akan singkat sepadat mungkin. Jadi, awalnya sih aku mulai tuh benar-benar intinya itu adalah dagang gitu. Jadi teman-teman di sini harus paham bahwa dagang dan bisnis itu sesuatu hal yang sangat-sangat berbeda. Ketika kita dagang, kita adalah kita ambil barang sama orang, kita jualin, kita dapat untung, that's it, udah itu aja, ya kan? Nah, ketika kita berbisnis, kita beda pola pemikiran, kita beda mindset bahwa yang kita hadapin ini bukan hanya kita dapat untung gitu. Yang kita hadapin itu adalah ketika kita kerjasama dengan orang harus gimana ya kan. Ketika kita menyelesaikan masalah harus gimana. Ketika kita punya bisnis model, jadi ini kalau diceritain panjang, pokoknya kita mesti dari A sampai Z itu mesti panjang lah ceritanya. Nah, apa ya? Kita tuh nggak hanya mikirin hanya untung doang. Kita nggak mikirin hanya uangnya aja gitu. Tapi yang kita pikirin tuh banyak. Nah, itu bisnis. Nah, waktu mulai itu ya pasti kita mulai dari permasalahan kita dulu apa gitu. Nah, dulu saya kan ya mulainya dari dagang ya, kajian. Nah, dari dagang itu Oke. ternyata supplier saya itu jualan juga gitu. Nah, itu nggak masalah dong, semua orang berhak untuk cari uang gitu kan. Tapi ketika Iya. masalah itu datang, terus kita mau apa gitu, terus kita mau diem aja, atau kita terima aja, atau kita mau next level untuk nggak cuma jadi jualan, tapi kita mau coba untuk jadi pebisnis gitu. Nah, ketika itu saya pilih untuk kita coba untuk bisnis gitu. Nah, itu nggak gampang gitu. Nah, ini dari saya itu ya mungkin udah sekitar 5 tahunan lah. Dari sejak saya Oh, memutuskan untuk yes, aku mau coba untuk oh, berbisnis gitu. jadi Mbak Hana mulai untuk memproduksi tas atau sepatu sendiri itu dimulai dari 5 tahunan itu ya. Iya, perjalanannya Oh, sekitar segitu. oke deh. Nah, untuk sobatnya saya dan teman-teman lainnya, jangan lupa untuk bertanya di kolom komentar karena penanya terbaik akan mendapatkan voucher elektronik sebesar 1 juta rupiah yang akan dibagi untuk 5 pemenang. Jadi jangan lupa untuk nanya di kolom komentar ya. Oke Mbak, uh, aku mau nanya lagi nih. Kan menurut tadi aku udah dengar penjelasan Mbak, kisah Mbak ini menurut aku inspiratif banget ya Mbak. Nah, kebanyakan pebisnis itu kan laki-laki nih. Kalau pebisnis perempuan menurut aku tuh saat ini udah mulai banyak tapi masih jumlahnya masih kalah lah ibaratnya. Nah, ada nggak sih tantangan sendiri sebagai pebisnis wanita yang mengembangkan bisnisnya? Tantangan sendiri itu udah pasti ada ya kajian. Bahkan kalau saya jadi cowok, pasti juga ada tantangannya, pasti banyak tantangannya. Tapi kalau untuk cewek sendiri tuh yang pertama tuh pasti keterbatasan fisik ya, karena kan kita juga apa ya nggak sekuat cowok gitu kan. Sedangkan ketika kita
memulai sebuah usaha, memulai sebuah bisnis, kita harus siap 1 kali 24 jam otak kita bekerja gitu. Jadi kalau tidur kadang kan mimpinya juga mimpiin kerjaan gitu kan. Terus juga keterbatasan ya waktu dan apa ya, karena misal udah berkeluarga gitu kan. Jadi kadang kita harus bagi waktu gimana caranya untuk keluarga dan usaha gitu. Itu keterbatasan seorang wanita ada di situ juga. Tapi menurut saya gimana ya, keterbatasan itu tuh semua sebenarnya bisa diatasi gitu. Nggak ada di dunia ini yang tidak bisa dilakukan gitu. Jadi kayak saya kasih contoh misal nih, kalau cowok itu kan punya pemikiran itu fokus, betul ya Kak Jihan. Jadi kalau udah Betul, kerjain betul, ini tuh betul. maunya tuh kerjain ini terus gitu sampai goal gitu. Nah, keterbatasan itu yang membuat saya akhirnya berusaha untuk belajar untuk menjadi punya mindset seperti si cowok itu. Kok bisa ya dia itu kalau kerjain satu ini fokus terus gitu. Nah, ini juga dibantu bukan kekuatan dari diri sendiri sih, kajian pasti juga ada orang-orang yang support kita di belakang. Jadi ketika kita memang mau fokus, ada orang yang bantu kita di belakang supaya you stay on the track gitu. Kamu harus tetap fokus gitu. Nah, orang-orang itulah yang kita perluin gitu, kajian. Jadi intinya sih kita fokus pasti kita bisa gitu. Iya, oke deh Mbak. Nah, ini udah ada pertanyaan dari Sobat Nexen, dari Kamir Haka. Jadi pertanyaannya gini, hai Mbak, gimana caranya biar produk kita bisa bersaing di Lazada? Pasti kan banyak barang yang sejenis ya, gimana ya biar produk kita juga bisa menarik? Oke, ini sebenarnya pertanyaannya tuh banyak banget sih ditanyain sama orang, dan ujung-ujungnya adalah ketika orang punya barang yang sama, ujung-ujungnya adalah orang mencoba untuk kasih harga jauh lebih murah, jauh lebih murah, jauh lebih murah, betul ya Kak Jihan? Nah, jadi buat Betul-betul, aku sering banget lihat. yes. Jadi untuk kakaknya yang tadi tanya, ketika kita nggak mau masuk ke dalam zona itu gitu, karena zona itu pun tidak salah kajian. Zona ketika kita pilih untuk berperang secara harga sebenarnya itu tidak salah. Itu adalah salah satu strategi marketing. Cuma beda nih. Kalau saya pemikirannya adalah ya yang pertama ya kita harus ciptakan produk kita sendiri gitu. Jadi kalau bisa ya misal nih, andaikan produk itu pun ambil sama orang, ya berarti ciptakanlah fotonya sendiri, gitu kan. Ciptakanlah videonya sendiri, karena kita sekarang bermain di dunia digital, jadi kan kita bisa fotoin sendiri, kita videoin sendiri, kita kasih tag bahwa ini toko kita banget, gitu. Jadi kita punya tema sendiri untuk produk kita dan toko kita sendiri, gitu. Mungkin itu akan bisa sedikit menyingkirkan kita dari yang namanya bersaing secara harga, gitu. Mungkin aku biar bisa lebih spesifikin lagi kayak harus ada ciri khasnya ya Mbak. Yes, gitu. authentic gitu, harus punya kamu banget gitu. Oke deh. Nah, tadi kan Mbak sempat mention kalau Mbak tuh berbisnis tuh bukan berarti harus sendiri, tapi harus ada dukungan juga nih. Nah, aku sempat dengar katanya Mbak tuh jualan juga nggak sendiri aja, tapi ada dukungan dari suami Mbak. Nah, gimana sih cara Mbak untuk mengelola bisnis? Jadi awalnya kita kan memang udah jalan ya berdua gitu kan. Ketika kita dihadapkan sama beberapa pilihan dan ternyata kita sering cekcok ya kan pasti kan, karena dalam satu bisnis nggak bisa kan dua kepala gitu kan Kak. Nah akhirnya kita memilih untuk ikut passionnya kita apa gitu. Jadi misal nih contohnya, kalau aku kan kayak lebih suka bernegosiasi sama orang, aku lebih suka ketemu sama customer gitu kan, aku lebih suka ngatur orang. Oke, berarti aku ada di ranah marketing, operasional, urusin gudang atau urusin anak-anak, karyawan gitu. Nah, sedangkan suami aku mungkin arahnya karena dia lebih suka yang ngulik, dia lebih telaten gitu kan, dia lebih pendiam gitu kan, dia lebih fokus. Oke, jadi dia lebih kayak bangunlah rumah produksi, dia lebih suka kayak siapin apa ya materi-materi untuk konten kayak gitu. Jadi dia ada di dalam, jadi kita berjalan di dua divisi yang berbeda gitu. Jadi kita saling support. Walaupun pada akhirnya
kita juga saling butuh saran gitu satu sama lain. It's okay, nggak apa-apa. Tapi kita yang penting nggak jadi kepala semua gitu. Iya sih Mbak, pastinya tuh uh, walaupun kita kenal dekat suami istri, tapi kita tetap harus bisa profesional dalam urusan bisnis ya Mbak. Iya, betul. Oke, ini ada pertanyaan lagi Mbak dari Sobat Nextrend. Ini dari @sulhalins drummer. Bahana, tolong bagi tips dong bagaimana menghadapi tantangan bersaing dalam persaingan next normal Mbak. Dalam persaingan apa, maaf? Next normal, mungkin pandemi kali ini. Oke, sebenarnya sih saat ini kalau dikategorikan di pandemi ini kita bertahan aja itu udah bagus banget kan, gitu. Jadi kalau untuk masalah persaingan sebenarnya sih banyak banget sih yang dilakuin karena apa ya, pertanyaan ini harus lebih spesifik karena kayak gini. Masalahnya di toko kita apa gitu. Jadi kalau misal kita mau nemuin jawaban, kita harus bedah dulu sih toko kita itu kenapa gitu, salahnya apa gitu. Biasanya kalau aku itu lebih sering ke arah, aku akan buka kompetitor aku sih. Kalau kita merasa ada kompetitor yang jauh lebih oke gitu kan, aku akan buka kompetitor aku akan belajar dari dia. Aku nggak akan jiplak apa ya, jiplak dia sama percis, tapi aku akan berusaha untuk satu step apa yang nggak dia pikirin kita pikirin gitu. Jadi persaingannya ya nggak perlu gontok-gontokan secara, apalagi kalau temen gitu ya, nggak perlu lah gontok-gontokan secara adu mulut atau adu fisik gitu kan ya. Kita adunya adu strategi aja gitu. Karena sebenarnya ketika kita masuk e-commerce itu banyak banget fitur-fitur yang kita bisa pasang, yang kita bisa apa ya, analisa itu untuk strategi kita gitu. Jadi aku nggak bilang pandemi ini menghambat kita untuk berbisnis sih. Karena aku lihat kayak 12-12, 11-11 kemarin Harbolnas itu penjualan itu gila-gilaan gitu. Jadi nggak ada alasan buat pandemi itu membuat bisnis ini jadi lebih kendor sih gitu kan. Mungkin porsinya akan terbagi gitu. Satu roti yang tadinya 6 orang jadi 50 orang itu pasti gitu. Karena semua orang ketika keluar dari kantor mereka mungkin mau coba jualan gitu. Tapi kita masih bisa ngakalin pakai fitur-fiturnya, kita bisa pakai strategi kita sendiri gitu. Jadi pertama kali ya harus lihat kompetitor aja dulu gitu. Nah, mungkin tadi Mas atau Mbak yang nanya, jadi yang penting itu kita harus atur strategi terlebih dahulu. Jadi nggak perlu takut insecure kalah gitu ya Mbak ya. Yes. Oke nih. Nah, bagi kalian yang belum tahu, Bahana ini belum lama ini memenangkan penghargaan di Lazada Forward Award 2021. Acara ini merupakan acara penghargaan yang diberikan oleh Lazada untuk seller perempuan. Jadi Lazada sangat mendukung seller perempuan agar semakin berdaya atau sukses dengan bisnis mereka. Nah, Mbak Hana, sebelumnya aku pengen ngucapin selamat udah mendapat penghargaan Inspiring Seller Award ya. Thank you, Kak. Nah, Mbak Hana, gimana nih perasaannya ketika mendapat penghargaan Inspiring Seller Award? Perasaannya pasti nggak nyangka, seneng banget. Karena saya mewakili satu orang dari seluruh Indonesia, sedangkan tahu sendiri di Lazada itu ada bahkan puluhan ribu seller ya, atau ratusan ribu saya juga nggak tahu ya, tapi pokoknya banyak lah gitu. Nah, tiba-tiba ada satu seller gitu, yaitu saya, masuk dan memenangkan penghargaan ya. Teman-teman di sini tahulah rasanya gimana, terharunya itu sampai ke lubuk hati yang paling dalam. Saya juga kalau dapat penghargaan pastinya senang banget nih Mbak. Nah, aku juga sempat dengar Mbak Hana tuh udah berhasil memberdayakan 100 penjahit konversi di 2 desa yaitu Jawa Tengah dan Jawa Barat. Nah, boleh nggak sih Mbak ceritain latar belakang kenapa bisa muncul ide tersebut? Apa ya, jadi tuh ini pendahuluannya dulu nih biar teman-teman tuh paham apa yang ya Mbak. Iya, maksudnya gini, karena bisnis saya ini bisa dibilang itu kalau orang lain lihat itu memang agak gila gitu. Gilanya itu apa? Karena gini, ketika saya ketemu dengan permasalahan ya seperti yang teman-teman udah dengar tadi sebelumnya kan. Jadi supplier saya main sendiri dan itu banyak terjadi di semua seller gitu kan. Nah,
kita mencoba untuk menyelesaikan masalah itu dengan cara kita next level. Next level dengan cara ya kita produksi sendiri gitu kan. Tapi ketika kita produksi sendiri itu akan sama seperti ya kita dengan supplier kita sebelumnya, bener nggak? Kalau kita produksi kita sama kayak supplier kita sebelumnya, ujung-ujungnya nanti reseller kita bisa jadi sama kayak kita lagi waktu itu gitu loh. Jadi kita bersaing dengan supplier sendiri nih. Nah, saat itu saya putuskan untuk satu yang paling penting di dalam bisnis itu adalah kita punya visi. Jadi visi ini tuh bicara soal bisnis kita ini mau dibawa ke arah mana sih gitu. Dan kita ini mau ngelakuin apa untuk mencapai si bisnis ini yang tadi kita udah goalin itu gitu. Nah, jadi visi itu seperti lampu yang menerangi jalan kita ketika kita melenceng sedikit, kita akan balik ke tempatnya gitu. Nah, kebetulan waktu itu visi saya adalah saya pengen produksi, tapi saya pengen jadi solusi. Nah, jadi solusi apa? Solusi buat orang yang memproduksikan barang saya. Jadi saya nggak mau cuma jadi solusi buat para customer pasti butuh solusi, betul kan Kak Jihan? Kayak misal nih kita butuh barang apa, kita lari ke marketplace. Nah, itu kan namanya solusi kan. Pedagang itu berarti penjual itu jadi solusi. Nah, tapi pernah nggak terpikirkan oleh teman-teman kita juga jadi solusi buat orang yang di atasnya kita, yaitu misal nih kalau saya ya berarti penjahit gitu kan. Kalau saya berarti rumah produksi gitu. Nah, kita solusinya apa buat mereka juga gitu. Nah, jangan sampai kita cuma bisa kasih solusi ke customer, kita nggak bisa jadi solusi ke atasnya kita gitu loh. Karena saya banyak banget dengar ketika bikin rumah produksi, justru orang-orang yang produksi itu ditekan habis-habisan sampai berdarah-darah juga. Uh, Pokoknya gimana caranya biar dapat harga semurah mungkin gitu. Nah, saya mencoba untuk membuat solusi buat mereka gitu sih. Oke, Itu sih. nih Mbak, mungkin aku penasaran sih, uh, cara biar Mbak bisa dapetin penjahit konversi ini gimana sih Mbak? Ada ceritanya nggak? Iya, ceritanya saya percaya sih, ketika kita punya visi yang baik gitu kan ya, buat teman-teman di sini, saya percaya, saya nggak bilang saya ini baik, saya masih jauh banget dari kekurangan. Tapi ketika kita punya mimpi yang baik, yang di atas maupun alam semesta itu tuh kayak bekerja untuk visi kita, itu udah pasti. Jadi ceritanya tuh singkat cerita aja, saya waktu itu cari penjahit, waktu itu saya berhenti di sebuah pom bensin dan pom bensin itu tiba-tiba ada ibu-ibu. Nah, ibu-ibunya itu jualan lontong. Nah, waktu itu saya tanya sama ibunya, sama suami saya nih, Bu, tahu nggak di sini yang kira-kira ada desa gitu kan, yang udah lama dia nggak jahit atau gimana gitulah. Nah, saya mau nih mulai jahit ini. Jahitnya apa, nak? Gitu. Nah, saya jawab, jahitnya tas, Bu, gini-gini. Nah, akhirnya ngobrol-ngobrol-ngobrol, si ibu itu ternyata punya anak. Anaknya ini ternyata di luar kota dan dia pengen banget anaknya ini balik untuk kerjain kerjaan saya karena posisinya ternyata anak dia ini penjahit gitu. Nah, anak dia penjahit, si ibu ini sampai nangis. Anaknya itu keluar dari rumah karena kakaknya, partner dia jahit, itu dibunuh sama temennya gitu. Waduh, Jadi ini, sadis ini ya. menarik sekali karena waktu ketika saya lihat si ibu ini pengen banget anaknya balik untuk jahit di rumah aja, jangan pergi gitu. Dia trauma banget gitu karena sampai kakaknya dibunuh itu dia trauma gitu. Jadi dia nggak mau pulang gitu. Nah, sampai di situ ya akhirnya ya itu kelanjutannya ya begitu. Akhirnya saya di situ ketemu dengan yaitu saya bilang tadi alam semesta kayak bekerja untuk mendukung visi saya yang tadi gitu. Akhirnya kita bikin di desa dia jadi rumah produksi kayak gitu sih Kak. Singkatnya. Oh, nah mungkin teman-teman atau sobat Nation bisa mendapatkan insight dari cerita Mbak Hana ya Mbak, semoga. Nah, sekarang aku mau tanya Mbak Hana nih, Mbak Hana kan udah jualan online dari lama lah. Nah, pasti udah ngerti soal tren-tren yang ada di platform. Untuk saat ini nih Mbak, apa sih yang lagi tren gitu? Kalau yang lagi tren ini kan karena kita mainnya fashion ya, jadi aku lebih kayak fokus ke fashion sih. Jadi kalau untuk zaman sekarang ya pasti
kayak drama-drama Korea gitu kan lagi ngehits ya. Otomatis di drama Korea itu pasti lihat fashionnya gimana, bajunya gimana, tasnya, sepatunya. Nah, itu lagi ngetren banget sih yang kayak gitu-gitu, kayak sneakers atau sepatu running kayak gitu-gitu. Nah, kalau untuk apa ya, kalau untuk cowok ya biasa dia apa ya karena pandemi juga kali ya. Jadi kayak lebih suka yang basic-basic itu mulai terangkat lagi tuh kayak basic tee, kayak kaos polos, terus juga buat anak-anak juga aku lihat kebanyakan polos-polos gitu atas bawah gitu kan, set-setan atas bawah yang polos-polos gitu sih aku lihatnya Kak. Itu lagi ngetren banget. Tapi ngomong-ngomong soal drama Korea nih, aku juga terinspirasi fashionnya gara-gara itu loh Mbak, bener-bener kuat banget Ya, itu. aduh, sekarang lagi ngetren banget itu. Kuat sekali ya. Bener-bener. Oke deh, Sobat Nexen yang belum bertanya, silakan komentar aja pertanyaannya di bawah sini. Nah, penanya terbaik akan mendapatkan voucher 1 juta rupiah yang akan dibagi total 5 pemenang. Oke, Mbak Hana, kan tadi kan kita udah bahas tren nih. Trennya itu kalau soal fashion tentang apa terinspirasi dari drama Korea kan. Nah, tapi kan kita saat ini lagi pengen menjelang puasa atau lebaran. Khusus toko Mbak Hana sendiri nih dari Shopping Shoes, ada nggak sih promo menarik saat nanti? Promo menarik pastilah kalau kita ada di marketplace pasti kan kita akan ketemu banyak sekali fitur-fitur di mana kita bisa kasih apa ya promo-promo menarik gitu ya. Nah, salah satu promo menarik yang akan kita bagikan ya salah satunya misal nih kita akan subsidi gratis ongkir ke seluruh Indonesia gitu. Jadi kita ada subsidinya buat buat ongkos kirimnya. Terus pastinya akan banyak voucher, akan banyak hadiah dari kita gitu. Jadi beli satu aja udah dapat hadiah, misal kayak gitu. Nah itu kita lagi matengin, kita lagi godok nih, mudah-mudahan nanti meledak di Ramadan ini. Aku pas denger gratis ongkir dari Mbak Hana kayak pengen cek-cek langsung ke Lazada terus cari shopping shoes nih. Nah, buat teman-teman yang mungkin lagi nyari tas atau sepatu bisa juga nih cek tokonya Mbak Hana di Lazada. Oke, Mbak Hana, tadi kan aku sempat tanya nih di awal, kenapa Mbak Hana pilih platform Lazada untuk berjualan online. Tapi aku pengen tanyanya tuh, kenapa bisa nyaman banget? Masalahnya Mbak Hana berjualan di Lazada ini kan hampir 5 tahun. Nah, bisa diceritakan nggak kenapa nyaman? Apakah karena ada kegiatan komunitas gitu di Lazada? Boleh diceritain, Mbak? Oke. Jadi di Lazada itu memang salah satu e-commerce yang sangat memperhatikan seller-sellernya ya Kak. Jadi jadi di Lazada itu ada namanya komunitas khusus untuk seller dan namanya itu adalah Lazada Club. Jadi teman-teman di sini kalau mau cek dulu Instagramnya juga boleh, namanya Lazada Club. Jadi itu tuh banyak sekali informasi yang seller itu butuhkan. Nah, lebih kerennya lagi, Lazada Club ini terbagi di Indonesia ini ada sekitar 30 Lazada Club. Jadi, kalau kita lagi nggak pandemi nih, biasanya nih, 30 kota ini setiap bulan kita akan ngadain kelas, Kak. Jadi kelas itu tuh nggak berbayar, kita nongkrong-nongkrong bareng sama seller gitu. Dan biasanya eh, yang bawain materi itu sesama seller gitu, karena kan berpengalaman ya. Nah, di komunitas itu kenapa harus ada komunitas, kenapa kita harus tergabung, karena kita banyak banget ketemu masalah. Nah, masalah-masalah yang kita temuin itu, kita mau kemana? Kita mau ke kantor Lazada, ya nanti kita diusir sama satpamnya ya kan, nggak mungkin kan. Nah makanya itu si Lazada ini buka sebuah wadah namanya Lazada Club. Jadi di situ kita bisa saling sharing masalah kita apa, atau kita bisa sharing tren-tren saat ini apa, atau ya apapun lah, anything, pokoknya semua boleh terbuka di situ. Nah di Indonesia ini terbagi, misal Jakarta ada 5, Jakarta Timur ada, Jakarta Barat ada, Utara ada gitu. Jadi nanti yang di Medan ada, yang di Surabaya ada gitu komunitasnya gitu. Oke nih, ngomongin soal pembagian wilayah itu, aku dengar-dengar Mbak Hana tuh ditunjuk sebagai city leader ya Mbak?
Oh iya, jadi kebetulan ketua apa ya? Ketua untuk mengkoordinasi sebuah komunitas itu disebutnya adalah city leader. Nah, kebetulan saya dipercayakan oleh Lasada untuk mengkoordinasikan dan menjadi city leader di wilayah Jakarta Timur gitu, Kak. Oke, mungkin Mbak Hana bisa cerita nih ke teman-teman, city leader itu apa sih? Ya yang kayak tadi saya bilang ya Kak, city leader tuh jadi kita lebih kayak koordinasi. Jadi ya tadi kan saya juga udah informasikan. Jadi kalau kita sebelum pandemi kita tuh sering banget adain namanya last nongkrong atau last class gitu. Jadi kita nongkrong bareng sama seller-seller, kita bawain materi-materi gitu kan, kita undang seller yang lebih berpengalaman untuk jadi pemateri kayak gitu-gitu. Nah itu kita koordinasikan bareng-bareng dengan si city leader dan pengurus gitu. Jadi kita punya city leader sama pengurus dari Lazada Club di kota itu gitu. Nah, jadi kayak kita juga contohnya bisa jadi kayak jembatan lah Kak antara seller dengan pihak Lazada yang di dalam gitu. Di dalam itu kan banyak tim kan. Nggak mungkin dong sekarang kita ada masalah di pengiriman misalnya, terus nanti kita datang ke Lazada, aku mau ketemu dong sama orang pengiriman, kan nggak mungkin. Nah, itu bisa lewat saya gitu, bisa lewat city leader gitu, Kak. Oke deh, pernah nggak sih Mbak kepikiran jadi city leader gitu di Lazada? Pernah nggak sih? Enggak sih, jadi apa ya, sebuah kehormatan banget sih buat aku pribadi karena aku pun mulai di Lazada itu nggak nyangka akan sejauh ini sih Kak. Maksudnya Lazada tuh support aku itu sampai sejauh ini. Maksudnya dipilih jadi city leader, terus dipilih jadi salah satu seller inspiratif gitu-gitu. Dan selain Lazada Club juga di Lazada sendiri juga ada namanya Lazada University gitu. Jadi selain seller ini juga happy-happy di komunitas, kita juga ada tingkat lebih seriusnya nih Kak. Tingkat seriusnya ini Oke. adalah Lazada University gitu. Apa sih Lazada University? Ya di situ kita belajar. Pelajarannya berbayar, murah, tapi kita akan diajarin sama trainer-trainer yang udah certified gitu, udah bersertifikasi memang seller apa ya seller oke gitu lah, dan itu memang dipilihnya oleh Lazada ya, jadi bukan kita daftarin diri aku seller oke nih terus nanti aku jadi trainer, no, itu semua dipilih sama Lazada, jadi itu semua udah tersertifikasi, jadi yang ikut di Lazada University itu pasti akan dapat ilmu-ilmu baru gitu karena akan terus ada kelas tiap bulannya Kak gitu. Oke, jadi nggak cuma pelajar aja yang belajar, tapi seller juga harus terus belajar ya Mbak? Iya betul. Nah kebetulan juga aku di Lazada juga terpilih juga jadi salah satu Lastar trainer yang ngajar di Lazada University. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang mau ikut Lazada, nanti ketemu aku di kelas. Wah, tuh buruan tuh untuk teman-teman seller yang mau belajar lebih banyak atau yang pemula bisa banget tuh gabung ke Lazada University. Oke, nah sebagai penutup nih Mbak, ada nggak sih tips atau saran dari Mbak Hana untuk audiens Nexen atau sobat Nexen nih? Saranku sih sebenarnya teman-teman pasti sering dengar lah ya bahwa kita bisnis itu nggak mudah gitu kan. Jadi ketika kita ketemu sama sebuah masalah gitu kan, misalnya kita mau jualan, kita nggak usah ngomongin bisnis lah ya, kita jualan aja dulu gitu kan, ngambil sama orang karena sekarang orang kalau mau bilang nggak ada modal itu bohong banget gitu. Banyak banget sekarang importir, banyak banget sekarang orang yang produksi sendiri seperti saya gitu kan, kita masuk di e-commerce gitu kan. Nah, kalian bisa pilih kalian mau beli dari mana gitu loh tanpa modal hanya dropship gitu kan, itu semudah itu gitu kan, tapi pilihlah ini tips dari saya, pilihlah supplier yang memang bela kalian tuh maksudnya gini, contohnya nih saya punya supplier dia jualan harga lebih rendah daripada saya, nah saya jadi nggak bisa jualan dong di marketplace itu gitu kan. Nah, pilih supplier yang memang membela kalian. Jadi ketika kamu jualan di marketplace yang sama dengan si supplier kamu, itu kita sama-sama bisa bersaing secara sehat gitu. Nah, ya itu pasti nggak gampang. Itu apalagi kalau udah mulai ke jualan apa dan lain-lain itu memang nggak gampang. Jadi jangan ketemu satu masalah give up.
ketemu satu masalah give up gitu. Nah, teman-teman pikirin saya 8 tahun itu kalau waktu di tahun ketiga saya give up ya saya nggak ada di depan teman-teman sekarang gitu kan. Nah, jadi Betul, ya betul. buat teman-teman yang baru mau mulai ya mentalnya harus disiapin dulu gitu karena bisnis itu nggak cuma ngomongin soal duit, duit dan duit gitu. Ini lebih dari itu gitu. Gitu. Oke. Nah, berarti udah beberapa tuh yang masuk insight ke aku. Kalau misalkan pengen jualan online harus siapin mental, terus juga harus siapin tujuannya tuh maunya apa ya, Mbak? Yes. Betul, Kak. Oke. Nah, Mbak Hana, sekarang kita beralih ke pertanyaan dari para sobat Nextren atau audiens lagi ya. Nah, jadi bagi kalian yang belum bertanya, silakan bertanya saja karena ada voucher elektronik 1 juta rupiah yang dibagi untuk 5 orang pemenang dari Lazada. Langsung aja kita ke pertanyaan yang ketiga ya Mbak Hana. Oke, siap. Nah, ini dari Triana Fernandez. Aku rencana mau mulai jualan di Lazada. Apakah cepat putarannya, Kak? Dan ketika ada customer yang memberi bintang 1, apakah penjualan kita menjadi menurun? Dan apa kiat agar customer jadi percaya lagi ke kita? Oke. Jadi pertanyaan banyak ya. Oke, Iya, satu-satu betul. dulu ya. Apa tadi jualan di Lazada? Mungkin dari aku rencana memulai jualan di Lazada. Cepat putarannya nggak, Kak? Gitu. Cepat putarannya itu maksudnya apa tuh? Cepat putaran modal gitu maksudnya. Mungkin. Oke, mulai jualan di Lazada itu gampang banget, cuma butuh KTP sama buku rekening sama apa ya alamat email dan nomor handphone. Just it, nggak pakai duit, gratis. Jadi kalau yang mau jadi seller boleh langsung jualan. Nah, masalah perputaran yang cepat atau enggak, kalau di Lazada itu perputarannya 1 minggu. Jadi uang kita akan dicairkan per minggu gitu di setiap hari Selasa gitu. Dan menurut aku sih dibilang lama banget juga enggak gitu kan. Ya itu masih dalam standar karena beberapa e-commerce lainnya juga masih ada yang pencairannya tiap minggu gitu. Jadi apa ya dulu ini pengalaman aku pribadi dulu aku mulai itu dengan modal 200.000 teman-teman kalau mau tahu ya mungkin 200.000 di zaman dulu lebih ada artinya daripada di zaman ini tapi 200.000 di zaman dulu pun juga nggak gede gitu kan. Jadi aku dulu mulai jualan barang-barang kayak kecil-kecil gitu kayak aksesoris-aksesoris wanita kayak karet rambut, terus kayak kalung gitu-gitu. Nah itu kan nggak gitu mahal. Nah aku puterin 200.000 aku itu keuntungan jadi modal, keuntungan jadi modal. Jadi ya ini basic banget sih buat teman-teman yang nggak punya modal itu jangan sedih dulu ya hidup harus irit dulu gitu. Jadi kalau bisa ambil keuntungannya dikit aja gitu. Misal dari 100% keuntungan ya ambil aja 30% buat makan. Nah, 70%-nya kemana ya ke modal lagi. Biar apa? Biar modalnya makin lama bergulung makin gede gitu. Gitu sih, Kak. Oke deh. Nah, ini kita langsung lanjut aja ke pertanyaan keempat, Mbak. Dari Michelle CNTNIA, Kak Hana mau tanya dong, untuk memulai bisnis di e-commerce Lazada tuh prosedurnya gimana ya, Kak? Ribet gak sih? Gini, sebenarnya nih ya buat kakaknya aku say sorry dulu, tapi kita sebagai orang yang akan memulai sebuah usaha kita nggak boleh ngomong ribet gitu. Karena ribet itu pasti. Jadi apa ya, nggak ada di dunia ini yang nggak ribet gitu. Karena kita mau dapat duit gitu kan. Karena kita memang mau bertahan gitu. Bahkan jangankan daftar ya kan. Saya untuk bertahan 8 tahun keribetannya jauh lebih ribet daripada sekedar daftar di Lazada gitu. Karena semakin kamu naik, semakin ribet sebenarnya. Nah, ini ngomongin masalah mental gitu kan. Jadi jangan ngomong ribet dulu, cobain dulu dan untuk pemula, untuk orang yang baru mulai mau masuk e-commerce, semua serba gratis, teknologi kita punya, kuota kita punya, dan nggak ada alasan buat kita nggak mau belajar gitu. Itu hanya sebatas niat dengan ya keribetan itu gitu loh. Jadi kalau bisa ya niatnya yang lebih gede gitu.
Iya Mbak, jadi jangan mikirin ribetnya dulu, lebih baik niatnya Yes, dulu. semangat. Nah ini kita masuk ke pertanyaan kelima dari panggil saya Ajeng. Kak Hana, bagaimana cara mengetahui target pasar kita secara spesifik? Apakah ada riset dan seperti apa cara yang sistematis? Yes, betul. Kalau ngomongin target pasar itu gini, dari 100% orang Indonesia kita nggak akan bisa punya target pasar seluruhnya gitu. Karena dari status sosial, dari habit, dari behavior, semua beda-beda gitu kan. Kalau ngomongin target pasar, menurut aku, apapun produknya, apapun target pasarnya, itu pasti ada customer-nya. Jadi kalau menurut aku, kalau kita mau jualan dan kita riset pasar terlebih dahulu sampai lama, itu terlalu lama gitu loh. Karena kalau aku itu apa ya, menganggap bahwa memang ya itu tadi semua produk itu pasti ada customer-nya gitu. Nggak mungkin nggak ada. Nah, jadi kalau aku pribadi, tentukan targetnya dari awal dulu. Jadi nggak bisa kita cobain semua produk, cobain semua target pasar. Nah, itu mau makan berapa lama waktu ya kan? Nggak mungkin. Jadi tentukan dulu titik target ini. Kayak contohnya nih aku menengah ke bawah titik. Apa misal kurir, Gojek, apa misal jaket-jaket gitu kan yang berhubungan dengan mereka gitu loh. Nanti kan customer kita udah langsung tertarget dong. Oh, untuk kurir, Gojek, Grab, atau apa sebagainya. Nah, itu kan udah sangat tertarget. Nah, tinggal kita kembangin. Biar kita beda sama orang, kita apa gitu. Nah, gitu sih menurutku. Oke. Nah, Mbak, ini ada pertanyaan terakhir dari Sobat Nexen. Pertanyaannya, apa kemudahan belanja di Lazada dan tips bertahan jualan di Lazada di Mbak? Kemudahan belanja di Lazada ya, Kak, tadi. Iya benar. Sebenarnya sih Lazada masih tergolong mudah sih, hampir sama lah kayak e-commerce yang lain juga menurut aku sih. Dan mudahnya itu menurutku Lazada itu ya dia mengedepankan ada COD sih, dan yang paling oke adalah orang suka belanja di Lazada karena ongkos kirimnya yang paling murah. Jadi mungkin itu salah satu menjadikan Lazada sebagai e-commerce yang dipilih banyak masyarakat Indonesia gitu. Terus tadi pertanyaan kedua apa Kak? Selanjutnya. Pertanyaan yang kedua itu, tunggu sebentar. Tips bertahan jualan di Lazada. Mungkin kan dari Mbak Hana yang bertahan selama 5 tahun, jadi apa nih tipsnya gitu? Tipsnya ya cuma satu, kita jangan pernah apa ya, jangan pernah ngerasa ada di zona nyaman terus udah selesai gitu. Jadi apa ya, kita tuh kayak setiap hari tuh harus menampar diri sendiri, plak plak gitu. Woi, sadar dunia ini bergerak gitu. Seller lain bergerak, kompetitor bergerak. Kamu gimana? Kamu kalau diem aja ya kamu ketinggalan. Mungkin karena saya ada pengalaman ketika tahun 2000 berapa ya? Kalau nggak salah 2016, enggak, sebelum saya di Lazada 2014, itu saya drop bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Itu saya sharing sama teman-teman di sini khusus nih, padahal nggak lagi ngomongin ini ya, Kak. Kita nih Wah, spontan eksklusif ya. ya berarti ya. Yes, eksklusif buat kalian, ini spontanitas banget nih. Saya drop itu jujur karena saya ada di zona nyaman. Jadi saya merasa saya ini udah cukup gitu. Ketika kita ngerasa kita udah cukup, saya nggak lagi ngomongin masalah duit ya Kak. Maksudnya kalau cukup masalah duit, oh ya udah berarti kita jangan boros. Kita bisa tekan, kita bisa simpan, kita bisa investasi titik kayak gitu kan. Ini maksudnya cukup dengan wah ngerasa wah saya udah omsetnya udah gede nih dan kayaknya nggak ada deh yang bisa kalahin atau gitu gitulah, kayak ngerasa udah di titik itu gitu loh. Jadi kayak langsung dikit-dikit kayak jadi kayak mata saya tuh kayak ditutup bahwa ternyata di sini banyak yang bergerak gitu loh. Dunia lain itu di sekitar saya itu bergerak maju gitu. Tapi kamu stuck di situ gitu dan kamu merasa nyaman lagi di situ. Kan kayak apa coba? Taunya dibikin sama yang di atas sampai akhirnya ambles sekalian semua gitu. Jadi itu pelajaran berharga sih, dan saya udah rasain dan saya nggak mau teman-teman di sini rasain gitu. Oke, nah berarti zona nyaman bukan berarti selamanya nyaman ya Mbak? Yes.
Oke, oke, untuk teman-teman beri tepuk tangan virtual untuk Mbak Hana, seller inspiratif dari Lazada. Nah, makasih ya Mbak Hana. Oke, thank you banget teman-teman. Thank you Kak Jihan. Oke, untuk kalian para audiens atau sobat Next Trend, jangan kemana-mana dulu karena Jihan akan umumkan 5 penanya terbaik yang sudah dicatat oleh tim Next Trend. Terus sebentar ya. Apakah sudah siap pemenangnya? Wah, pasti pada deg-degan nih, lagi nunggu. Lumayan kan 200.000 untuk baju lebaran, ya kan? Oke, ini dia pemenangnya. Pemenang yang pertama dari Kamir HK2, Kamir HK2, yang kedua dari Surhalin Drummer, dan yang ketiga dari Triana Fernandez 4, dan yang keempat dari Michelle CNTIA, dan yang kelima panggil saya Ajeng. Hore, selamat ya untuk masing-masing pemenang. Dan untuk kalian semua yang menang, jangan lupa setelah acara live ini akan dihubungi oleh tim Nexen. Oke, nah Jihan belum berakhir. Dia masih pengen ingetin lagi ke sobat Nexen kalau misalkan Lazada itu lagi ada supermarket sale yang kalian bisa dapatkan diskon hingga 90%, beli 2 diskon 5%, cashback setiap hari for all products from mom and baby, groceries, beauty daily, shampoo, skincare, dan hot categories. Oke, sekian acara Next Talks kali ini. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Jangan lupa untuk kalian semua yang mencari informasi teknologi, cari ke nexttrend.com. Dan untuk kalian yang belum follow Instagram Nexttrend, follow sekalian dan subscribe channel YouTube Nexttrend. Saya Jihan pamit undur diri. Sampai jumpa di Next Talks berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.